Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7, kembali lagi dengan saya Bu Maya dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Mudah-mudahan kalian di rumah baik-baik saja, tetap semangat dan jaga kesehatan. Oke, pertemuan kali ini Bu Maya akan menjelaskan melanjutkan materi yang minggu lalu. Kalau minggu lalu kan udah dijelasin sama Pak Agus tentang lembaga sosial, tentang pengertiannya, ciri-cirinya, sama fungsi lembaga sosial. Nah, sekarang di minggu ini Bu Maya akan menjelaskan tentang jenis-jenis lembaga sosial. Oke, kita langsung bahas aja yang pertama, yaitu lembaga keluarga. Keluarga adalah unit sosial yang terkecil, yang dimana terbentuk dari adanya perkawinan yang sah secara agama, adat, dan pemerintah, ya. Lembaga keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya, serta memiliki fungsi yang berbeda-beda. Fungsi ayah di sini sebagai kepala keluarga, yang dimana wajib memberikan tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Kemudian ada juga ibu. Ibu fungsinya membantu urusan rumah dan urusan anak-anaknya. Dan yang ketiga ada anak. Anak fungsinya yaitu hormat terhadap orang tua. Nah, kita bahas peran keluarga harus apa saja sih? Yang pertama, keluarga itu harus berperan memberikan fungsi reproduksi. Arti reproduksi itu adalah memberikan keturunan. Nah, kan keluarga itu dikatakan sah apabila perkawinannya secara agama sudah sesuai, secara adat sudah sesuai, dan secara pemerintah sudah sesuai. Maka dari itu, peran keluarga itu harus memiliki keturunan gitu, ya. Yang kedua, peran keluarga sebagai sosialisasi. Sosialisasi di sini adalah artinya membentuk kepribadian. Nah, yang dimana misalnya orang tua memberikan bentuk kepribadian terhadap anaknya. Contohnya, orang tua memperbolehkan anaknya untuk main dengan temannya. Nah, supaya anaknya tidak menutup diri. Maksudnya menutup diri tidak sendirian aja gitu kan, tidak memiliki teman. Nah, maka orang tua di sini wajib berperan untuk memberikan sosialisasi terhadap anaknya, yang dimana anaknya bebas bermain dengan orang lain. Tapi ada batasnya juga ketika bermain. Yang ketiga, peran keluarga itu ada yang namanya afeksi, artinya kasih sayang. Orang tua wajib memberikan kasih sayang terhadap anaknya. Contohnya kayak memberikan makan gitu kan, kemudian memberikan hadiah, terus perhatian sama anaknya. Nah, itu peran keluarga secara afeksi. Yang keempat, peran keluarga secara ekonomi. Maksudnya ekonomi di sini, orang tua itu wajib menafkahi anaknya. Maksudnya memenuhi kebutuhannya, ya. Ketika anaknya sudah usianya sudah pas untuk sekolah, ya berarti harus disekolahkan gitu. Itu kan kebutuhan juga, kebutuhan anaknya. Lanjut, sekarang pengawasan sosial. Peran keluarga sebagai pengawasan sosial itu artinya pemantauan, yang dimana orang tua itu wajib memantau anaknya ketika anaknya bermain, misalnya ketika anaknya bergaul gitu kan. Nah, itu wajib menjadi tanggung jawab orang tua, harus memiliki pengawasan sosial terhadap anaknya. Kan khawatirnya anaknya bergaul dengan orang yang salah gitu, ya. Lanjut, kemudian peran keluarga sebagai proteksi, artinya memberikan perlindungan. Ketika anaknya ada masalah, ketika anaknya sedang kacau, pokoknya sedang tidak mood ya, dan lain-lain, itu orang tua wajib melindungi anaknya ketika anaknya memang merasakan kesulitan. Itu proteksi atau perlindungan. Yang terakhir, peran keluarga itu wajib memberikan pemberian status. Itu artinya keluarga itu wajib meneruskan keturunan keluarganya. Maksudnya kayak gini, contohnya ada orang tua misalnya punya anaknya perempuan. Nah, kalau misalnya nanti perempuannya sudah dewasa, sudah saatnya boleh menikah, nah orang tua kan wajib menyerahkan anaknya terhadap calon suaminya. Nah, itu namanya pemberian status, yang dimana mengizinkan anaknya untuk menikah gitu, ya. Itu kan artinya sudah dikatakan sebagai meneruskan keturunan keluarga. Itu tentang lembaga keluarga, ya.
Sekarang kita lanjut yang kedua. Yang kedua yaitu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tujuannya mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, sekarang masalah pendidikan kan kita juga sekarang ini sedang di lembaga pendidikan ya, yang dimana kita sama-sama belajar gitu ya. Fungsi dari lembaga pendidikan yang pertama, mengurangi pengendalian orang tua. Maksudnya pengendalian orang tua seperti apa? Gini, misalnya orang tuanya sibuk kerja. Nah, anaknya ketika disekolahkan berarti orang tuanya bisa bebas bekerja gitu kan. Nah, jadi tidak was-was karena anaknya sudah dititipkan di sekolah, sudah menjadi tanggung jawab guru dan sekolah gitu. Itu yang pertama, mengurangi pengendalian orang tua. Yang kedua, menyediakan sarana untuk pembangkangan. Ketika orang tua sudah pusing dengan kelakuan anaknya, misalnya anaknya bandel terus gak mau belajar gitu kan. Nah, ketika disekolahkan, anak itu akan akan ada rasa malu, yang dimana oh iya saya dipantau oleh gurunya loh gitu kan, oleh guru saya gitu kan. Beda lagi ketika dipantau sama orang tua misalnya di rumah. Jadi sekolah bisa dikatakan atau sarana pendidikan bisa dikatakan sebagai pembangkangan ya. Yang ketiga yaitu mempertahankan sistem kelas sosial. Lembaga pendidikan itu bisa mempertahankan sistem kelas sosial karena setiap keturunan pasti memiliki kelasnya masing-masing. Contohnya, misalnya ada seorang ibu yang memang lulusan SMP. Nah, ketika ibunya merasa hanya lulusan SMP, jangan sampai anaknya hanya lulusan SMP juga. Nah, minimal dinaikin. Oh, anak saya berarti harus sampai lulusan SMA nih gitu. Kalau perlu misalnya sampai kuliah. Nah, itu namanya sistem kelas sosial gitu, yang dimana orang tua itu wajib menyekolahkan anaknya gitu ya. Dan yang keempat, sekolah itu berfungsi sebagai memperpanjang masa remaja. Siapa sangka kalau misalnya orang yang berpendidikannya lama itu akan lebih terlihat awet muda gitu dibanding dengan orang yang sekolahnya misalnya hanya lulusan paling rendah misalnya gitu ya. Jadi itu dari fungsinya sebagai memperpanjang masa remaja. Kemudian kita masuk ke jenis pendidikan. Jenis pendidikan ada 3, ada pendidikan formal, kemudian pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal contohnya yaitu sekolah, karena sekolah memiliki aturan, kemudian lembaganya sistematis itu berurutan ya. Kemudian lembaganya juga bertingkat, dan lembaganya terdaftar di dinas pendidikan atau di pemerintahan ya. Itu lembaga formal. Yang kedua, lembaga non formal. Kalau lembaga non formal ini dilakukan oleh suatu organisasi ya ataupun pribadi yang dimana menyerukan orang-orang untuk mengikuti organisasi tersebut. Contohnya ada kursus ya, ada bimbel, ada eskul. Nah, itu namanya pendidikan non formal. Dan yang ketiga ada pendidikan informal. Pendidikan informal itu biasanya pendidikan dari orang tua, yang dimana yang memang anak itu akan menuruti perintah dari orang tua gitu ya. Nah, itu namanya pendidikan informal. Seperti misalnya tentang etika ya, tentang akhlaknya gitu. Oke, itu untuk pendidikan. Yang selanjutnya, yang ketiga, lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi bertujuan menangani kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Perlu kalian ketahui bahwa lembaga ekonomi ini sangat berkaitan tentang keuangan ya. Keuangan dan pekerjaan, yang dimana kan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan. Nah, berikut fungsi lembaga ekonomi. Yang pertama, sebagai pedoman untuk bahan pangan ya, untuk makanan. Ketika kita lapar, kita harus makan. Ketika kita sudah kenyang, itu artinya berarti kan kita sudah sejahtera, kita sudah memenuhi kebutuhan pangan kita. Yang kedua, lembaga ekonomi sebagai pedoman untuk pertukaran barang. Nah, kalau zaman dulu sebelum ada mata uang, sering dilakukan pertukaran barang, yang dimana kita membutuhkan suatu barang dengan menggantinya dengan barang yang kita miliki gitu. Yang ketiga, fungsi lembaga ekonomi itu adalah pedoman untuk jual beli barang ya, kebutuhan kita. Kita mau sekolah harus beli buku gitu kan. Nah, itu namanya pedoman untuk jual beli barang. Yang keempat,
fungsi lembaga ekonomi sebagai pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Misalnya dari kalian nanti ada yang menjadi direktur. Nah, kemudian butuh tenaga kerja nih, butuh karyawan. Itu artinya kalian kan sudah memberikan peluang terhadap orang-orang yang dimana orang-orang bisa bekerja gitu untuk memenuhi kebutuhannya. Dan yang terakhir, ada pedoman untuk identitas bagi masyarakat. Maksudnya identitas itu pekerjaan, nama pekerjaan atau profesi. Misalnya Bu Maya bekerja sebagai apa? Nah, Bu Maya sebagai guru. Oh, berarti cara Bu Maya memenuhi kebutuhan itu Bu Maya bekerja sebagai guru gitu, ya. Itu untuk lembaga ekonomi. Selanjutnya, lembaga politik. Lembaga politik adalah kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem tersebut. Perlu kalian ketahui bahwa politik ini adalah lembaga yang paling luas di setiap negara, ya. Karena kan tujuannya udah jelas nih. Yang pertama, tujuan politik itu ya menghubungkan antara kekuasaan dan warga masyarakat sehingga keteraturan tertib sosial itu terpelihara, ya. Yang kedua, menangani masalah administrasi dan tata tertib umum demi terciptanya keamanan negara. Gitu. Fungsinya aja memang sudah membawa suatu negara gitu ya. Jadi memang lembaga politik ini adalah lembaga terluas di setiap negara. Lembaga politik itu ada apa aja sih? Yang pertama, lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif ini terdiri dari kekuasaan pemerintah yang dimana paling tinggi itu adalah presiden dan wakil presiden. Itu lembaga eksekutif. Yang kedua, lembaga legislatif, yaitu pembuat undang-undang dasar dan rencana undang-undang. Contohnya kayak DPR. DPR itu apa? Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian ada MPR dan ada DPD. Itu contohnya yang legislatif ya, lembaga politik legislatif. Yang ketiga, ada lembaga politik yudikatif, yaitu kekuasaan kehakiman ya, merancang semua pengadilan ya, badan pengadilan biasanya itu kalau yudikatif. Contohnya ada Mahkamah Konstitusi dan ada Mahkamah Agung. Yang keempat, ada lembaga politik kemiliteran, militer. Tujuannya kan menjaga keamanan negara ya, yang diterapkan secara adil. Contohnya siapa? TNI. Tapi kalau TNI itu kan khusus untuk berperang biasanya ya gitu. Sedangkan ada lagi lembaga politik untuk keamanan. Itu biasanya dari siapa? Polisi. Nah gitu. Jadi itu bedanya. Kalau militer TNI, kalau keamanan biasanya polisi. Itu untuk lembaga politik. Yang terakhir yaitu lembaga agama. Lembaga agama adalah lembaga yang mengatur kehidupan manusia dalam kaitannya dengan kehidupan keagamaan. Fungsinya yang pertama, adanya keyakinan mempercayai Tuhan. Ya. Yang kedua, adanya upacara atau ritual serta konsisten terhadap ajarannya. Nah, agama di Indonesia kan ada 6 agama ya yang resmi itu. Ada Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, agama Hindu, agama Buddha, kemudian apalagi dan Konghucu ya, terakhir Konghucu. Ada 6. Nah, dan itu beda-beda setiap agama masalah upacara atau ritualnya ya, dan ajarannya juga berbeda. Kemudian terdapat ruang atau tempat yang membedakan agama satu dengan yang lainnya. Contohnya tempat peribadahannya. Orang Islam beribadah di masjid, orang Kristen di gereja, orang Hindu di pura ya, kalau Buddha di vihara gitu kan, dan lain-lain. Nah, peran lembaga agama yang pertama untuk sosialisasi ya. Sosialisasi udah jelas ya, karena agama itu kan secara resmi menjadi hak manusia untuk memilih dia mau menganut agama apa gitu ya. Dan juga maksudnya sosialisasi di sini adalah antar rakyatnya, antar umatnya itu saling menghargai, yang dimana disebut toleransi ya, tidak membeda-bedakan agama satu dengan agama yang lainnya. Kemudian peran agama di sini juga sebagai pendidikan. Nah, dulu waktu kita kecil kita nggak tahu nih caranya sholat seperti apa, misalnya orang Islam nih. Oh iya, ternyata udah diajarin lah sama orang tua, sama gurunya, akhirnya kita tahu gitu ya. Itu peran agama sebagai pendidikan. Contohnya ada MUI. MUI itu apa? Majelis Ulama Indonesia kalau yang Islam. Kemudian ada PGI. PGI itu
Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Nah, itu untuk agama Kristen. Kemudian ada juga lembaga agama Walubi. Walubi itu untuk agama Buddha, ya. Perwakilan umat Buddha Indonesia. Tuh. Nah, karena materinya udah selesai, sekarang pembagian tugas nih ya. Tugasnya gampang banget. Silahkan kalian tulis contoh lembaga-lembaga. Misalnya yang pertama, lembaga apa aja ya? Lembaga ekonomi, ya. Lembaga ekonomi contohnya 5, lembaga politik contohnya 5, sama lembaga agama contohnya 5. Udah 3 aja tugasnya, ya. Lembaga ekonomi misalnya BUMN, tapi jangan disingkat nulisnya. BUMN itu apa? Badan Usaha Milik Negara. Nah, gitu, jangan disingkat. Misalnya mau isi lembaga politik DPR. Nah, DPR jangan ditulis DPR doang, tulis singkatannya. Kepanjangannya. Dewan Perwakilan Rakyat gitu ya. Kemudian lembaga agamanya juga 3. Silahkan dikerjakan. Kalau yang yang ngajar sama Bu Maya nanti dikasih link pengumpulan tugas. Kalau yang sama Pak Agus nanti dikirim di Google Classroom seperti biasa. Ya, tugasnya itu aja, 3 lembaga aja. Terima kasih. Dan sampai jumpa di pekan depan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.